Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang pintar dan soleh-soleha? Kemarin kita sudah PTS penilaian tengah semester tema 5 dan 6. Sekarang kita masuk ke tema 7. Anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran yaitu subtema 1 benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, kalian melihat SD Negeri Nusantara, kita lama ya. Pandemi ini kita sekolah. Tapi sebelum kita belajar, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya kelas 1. Saya kelas 1, anak pintar, anak cerdas. Yes, oke. Nah, perhatikan ya. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia. Ini perhatikan, ada manusia, berarti ini benda hidup. Ada hewan, benda hidup. Ada tumbuhan, benda hidup. Nah, sekarang itu ada benda hidup dan ada benda tidak hidup. Benda mati misalnya rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ini semua adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Jadi, kenapa sepeda rumah dikatakan benda tidak hidup? Karena dia tidak bergerak. Coba kalian perhatikan rumah kalian, pasti pada tempatnya. Apabila kalian meletakkan sepeda itu di sudut kanan, pasti tetap di sudut kanan karena dia tidak bergerak. Nah, ada juga benda buatan manusia. Nah, benda manusia ada benda hidup dan ada benda tidak hidup. Benda buatan manusia, kalau benda hidup itu ciptaan Allah, walaupun tak hidup juga ciptaan Allah, tapi kalau dibuat manusia dia tak hidup. Seperti misalnya sepeda itu buatan manusia, rumah buatan manusia, mobil buatan manusia. Nah, tapi semua itu dari Allah, semua Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita berterima kasih sesama kita yang menciptakan karya tersebut, seperti menciptakan mobil, kita dapat menggunakan mobil, tekan sepeda, kita dapat menggunakan sepeda. Kita berterima kasih kepada karya-karya dibuatnya. Nah, maka itu dipelihara benda-benda tersebut agar kita bersyukur dan mudah kita gunakan lagi. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap, tapi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Nah, seperti baju, pakaian tadi, sepeda. Nah, yang digunakan tadi adalah misalnya sepeda, ada di sini seragam. Sepeda ini benda tak hidup, seragam sekolah, topi, tas ini tak hidup karena dia bukan benda hidup. Nah, kalau manusia adalah benda hidup, seperti ada sekitar sini ada pohon, ini benda hidup. Nah, sekarang anak-anak mungkin punya topi tadi ya, ayo kita bernyanyi. Kalian pernah menyanyikan lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Apakah lirik lagu tersebut? Apakah topimu juga berbentuk bundar? Nah, perhatikan. Kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah side lagu berikut ini. Nah, kalau misalnya tandanya begini berarti pendek, kalau ini panjang. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Nah, itu ya. Anak-anak, dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang? Diskusikan bersama temanmu apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi. Ayo perhatikan, mari belajar mengenali benda-benda yang di sekitar kita. Amati gambar di bawah ini. Sekarang amati benda di sekitar kelasmu. Ada apa aja di sekitar kelas? Karena pandemi mungkin kalian pernah dulu sekolah, di TK mungkin di kelas, atau benda di rumah boleh.
Apa saja yang ada di rumah. Kalau di sini benda ada papan tulis, ada lambang Garuda Pancasila, ada jam dinding, ada bola dunia, ada tempat sampah, ada meja, ada kursi. Ini semua benda tak hidup karena dia tidak bergerak. Ini semua ciptaan manusia, karya dari manusia. Nah, perhatikan ya, apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu, apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu. Jadi ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Kalau benda hidup di sekitar misalnya ada hewan, tumbuhan. Kalau benda tak hidup mungkin di rumahmu ada lemari, ada kursi tamu, ada meja makan, dan lain-lain. Coba kelompokkan benda tersebut berdasarkan cirinya. Nah, seperti ini. Perhatikan gambar benda-benda berikut. Tiang bendera, benda tak hidup. Gedung Gurkola, benda tak hidup. Edo, benda hidup. Lani, benda hidup. Nah, ini benda hidup, benda hidup. Anak bebek, benda hidup. Ikan, benda ini tak hidup. Sepeda, boneka, benda tak hidup. Nah, ada mobil, tak hidup Garuda Pancasila. Nah, kalian nanti di rumah bisa mengelatih atau melompokkan benda hidup dan tak hidup. Ini tugas kalian di rumah ya. Kalian cukup menuliskan nama benda hidup apa saja, benda tak hidup apa saja sesuai dengan gambar tadi. Sebutkan namanya saja ya, sampai 6. Nah, sekarang perhatikan di kelasmu, apakah benda-benda tersebut ada di kelasmu. Nah, benda-benda dicentang pada kolom yang sesuai. Misalnya di kelasmu ada ndak ini? Ada. Nah, di kelas kan pasti ada kursi, ada meja, ada papan tulis, ada lemari, ada Garuda Pancasila. Nah, sekarang sila titik-titik bawah ini dengan benar. Nomor 1, contohnya ya, perhatikan Bunda ya, termasuk benda hidup karena misalnya kucing. Termasuk benda hidup karena dia bergerak, dapat berlari. Misalnya termasuk benda tak hidup, misalnya sepeda. Kenapa dia dikatakan tak hidup? Karena dia tidak bergerak, dia tetap pada tempatnya. Itu ya. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Kalian sering belajar ya, Garuda Pancasila. Ada lambang, ada gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Adalah bunyi silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan simbolnya adalah kepala banteng. Nah, cobalah mendeklamasikan sila keempat Pancasila di depan teman atau di rumah dengan ayat Bunda. Lakukan dengan suara yang nyaring dengan lantang. Kegiatan bersama orang tua membantu siswa mengenalkan contoh benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar rumah. Sekian dulu, terima kasih Ayah Bunda. Semoga pandemi telah cepat berlalu sehingga kita dapat bertemu kembali, belajar seperti biasa dengan keadaan yang baik pula. Sekian dulu, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.